Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Nur Alam Salim. Ya, video pembelajaran kali ini saya akan melanjutkan materi trigonometri, sekarang bagian yang ketiga. Ya, bagian yang ketiga adalah inti dari pelajaran trigonometri, yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ya, inilah yang akan kita bahas nantinya intinya. Ya, untuk selengkapnya diperhatikan materi dan pembahasan soalnya. Ya, ini yang akan dipelajari. Ini semua adalah jenis-jenis perbandingan trigonometri. Ada sinus, tangen, seken, kosinus, kotangen, kosekan. Itu semua yang akan dipelajari. Ya, saya langsung saja dengan pembahasan materi. Ya, saya ingatkan kepada siapa saja yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe, kemudian dinyalakan tanda lonceng agar kalian bisa mengupdate terus video terbaru dari saya. Jangan lupa di like, komen, dan dibagikan. Bagi yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ya, saya langsung saja diperhatikan gambar segitiga ini, siku-sikunya di C, segitiga ABC. Ya, siku-sikunya di C, ini tanda siku-sikunya. Ya, untuk perbandingan trigonometri segitiga ini, perbandingan trigonometri itu utamanya berlaku pada segitiga siku-siku. Ya, ini dasarnya adalah di segitiga siku-siku. Ya, kemudian untuk menentukan sisinya, ya kalau sini titik A ini huruf besar, maka di depannya maka itu di depannya itu adalah pasti sisi A huruf kecil. Ya, cara menamakan. Kemudian di sini titik B, maka di depannya adalah sisi B huruf kecil, dan di sini titik C, maka di depannya adalah sisi C. Ya, dari sini perlu kita ketahui, ya ini yang sangat perlu kita ketahui. Ini ada tanda siku-siku, maka sisi A ini adalah sisi siku-siku, dan sisi B juga adalah sisi siku-siku. Ya, kemudian yang sisi C ini itu namanya sisi miring. Jadi sisi miring bukan berarti yang miring, tapi yang tidak mempunyai tanda siku-siku. Di sini tiada siku-sikunya, berarti itulah yang sisi miring. Ya. Kalau misalkan di sini saya berikan sudut alfa, kalau di sini saya berikan sudut alfa, maka nanti akan ada muncul yang di sini. Ya, ini berarti yang sisi miring. Kemudian ini kalau ini sudutnya, maka di sana adalah depan sudut, sisi depan sudut. Ini karena sini sudutnya, berarti di sana depan sudut. Kemudian yang ini adalah sisi samping. Jadi hanya yang berlaku depan dengan samping itu adalah yang sisi siku-siku. Yang sisi miring sudah jelas. Yang sisi miringnya sudah jelas. Ya, diperhatikan definisi dari perbandingan trigonometri. Ya, inilah perbandingan trigonometri yang akan kita pelajari semua. Sinus atau disingkat dengan sin. Sin alfa itu didefinisikan dengan sisi depan sudut. Sisi di depan sudut alfa per sisi miring. Ya, sisi di depan sudut, di depan ini sudutnya berarti di depannya sana. Ya, di depannya itu berarti sisi A, dan di sisi miring berarti C, berarti sin alfa itu sama dengan A per C. Ya, kadang itu kita singkat dengan sin alfa itu sama dengan demi, depan per miring. Ya, ini diingat cara menyingkatnya bisa dihafal, ini demi. Sin itu berarti demi, depan per miring. Untuk yang kedua, cos. Ya, cos atau cosinus. Ya, ini panjangnya adalah cosinus. Cosinus alfa atau cos itu sisi di samping sudut. Ya, sisi di samping per sisi miring. Ya, di samping sudut ini sudutnya berarti jelas samping. Ini sesuai dengan bahasa Indonesia. Di samping per sisi miring. Kalau sisi miring kan sudah jelas. Ya, antara depan dengan samping saja agak itu. Jadi samping per sisi miring. Atau sampingnya adalah sisi B dan sisi miringnya adalah sisi C. Panjangnya adalah C. Ya, untuk kosinus disingkat dengan sami atau samping per miring. Ya, demi sami. Ya, ini sudah bisa diingat nanti cara menghafalnya. Kemudian yang ketiga ada tangens. Ya, tangens alfa. Tangens itu adalah depan per samping.
tangen berarti di depan. Ya, ingat ini definisinya depan per samping. Depan sudut per samping sudut. Ya, berarti panjangnya A, panjang sisi A per panjang sisi B. Depannya adalah A dan sampingnya adalah B. Ya, disingkat dengan desa. Jadi demi sami desa. Ini sudah mulai kita bisa ini. Ya, sin demi, cos sami, dan tangen itu adalah desa. Demi sami desa. Kemudian ini yang sering-sering kita gunakan nantinya 1, 2, 3. Ini tambahan. Kalau kotangen ini kot disingkat kot itu adalah kotangen itu samping per depan. Jadi samping per depan. Ya, tinggal jadi itu saja intinya. Segitiga siku-siku harus ditahu yang mana sisi miring. Kemudian kalau ada sudutnya di mana depan, mana sampingnya. Ya, kalau kotangen itu adalah samping per depan, berarti sampingnya B, depannya adalah A. Berarti B per A disingkat dengan SADE. Kemudian yang kelima, sekan. Ya, sekan itu didefinisikan sisi miring. Sisi miring jelasnya adalah C dan sisi samping. Sampingnya adalah B, berarti C per B disingkat sekan itu sama dengan misa. Miring per samping. Ya, sekarang yang keenam ada namanya kosekan alfa, ya, atau disingkat kosek. Itu adalah sisi miring per sisi depan sudut. Berarti sisi miringnya adalah C dan depan sudutnya adalah A atau C per A. Ya, kosekan itu disingkat dengan kosek alfa atau miring per depan mide. Jadi mide. Jadi demi sami desa, sade misa mide. Ya, itu cara mudah menghafalnya. Ya, kita langsung dengan contoh soal penggunaan dari definisi ini, definisi perbandingan trigonometri. Jadi ingat saja ini, ingat saja sin itu cos apa dan seterusnya. Ini adalah definisinya. Depan miring, samping miring, depan miring dan seterusnya. Ya, kemudian di sini selalu juga ini adalah dasar yang sudah kita pelajari di kelas 8. Kalau ada segitiga siku-siku, maka berlaku yang namanya teorema Pitagoras atau rumus Pitagoras. Ya, di mana rumus Pitagoras bunyinya adalah sisi miring berpangkat 2. Jadi mana sisi miring berpangkat 2 sama dengan jumlah pangkat 2 sisi siku-sikunya. Jadi siku-sikunya berpangkat 2 kita jumlahkan. Atau sebaliknya, kalau bukan sisi miring yang ditanyakan, kalau A atau B, maka sisi miring dikurang sisi siku-siku yang satunya. Ingat itu, kalau bukan sisi miring yang ditanyakan, maka dia dikurang. Sisi miring kurang sisi siku-siku yang satunya. Ingat ini pelajaran kelas 8. Ini adalah dasarnya juga pendukung dari segitiga siku-siku. Ya, kita lanjut dengan contoh soal. Ya, contoh 1. Ya, diketahui segitiga PQR dengan siku-siku di Q. Ya, ini jadi kita langsung gambar segitiga PQR, segitiga sembarang, kemudian siku-sikunya di Q. Ya, seperti ini. PQR, kemudian siku-siku di Q. Jadi kita gambar saja segitiga siku-siku sembarang, kemudian siku-sikunya kita kasih huruf Q. Ya, kemudian tentukan nilai perbandingan. Ya, tentukan nilai perbandingan jika nilai-nilainya ini sisi QR itu 3 dan sisi PQ itu 4 cm. Ya, jelasnya di sini caranya yang pertama adalah kita harus menentukan dulu panjang sisi miringnya. Di sini belum ada panjang sisi miringnya. Ya, sisi siku-sikunya sudah ada. Ya, setelah itu kita tentukan, akan disuruh tentukan sin sudut P. Sin sudut P berarti sudutnya di P. Cos sudut P sudutnya di P. Tangen sudut R berarti sudutnya sekarang di sini. Dan kosekan sudut R. Ya, jadi ini soalnya. Jadi langkah pertama ini kita harus ketahui dulu ketiga sisinya. Jadi sisi miringnya belum ada, maka kita harus menentukan dulu panjang sisi miring atau hipotenusa, yaitu sisi PR. Ya, dengan menggunakan rumus Pitagoras, ya, itu PR sama dengan, ya, tadi sisi miring berpangkat 2 sama dengan jumlah pangkat 2 sisi siku-sikunya. Berarti PR pangkat 2 sama dengan PQ pangkat 2 tambah QR pangkat 2. Ya, kita masukkan saja nilainya ini. PR sama dengan PQ-nya adalah 4, QR-nya adalah 3. Berarti 4 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 itu sama dengan 16 ditambah 9. Ya, kita jumlahkan lagi ini. Berarti sama dengan 25.
Ini PR pangkat 2. Jadi kita cari bilangan yang berpangkat 2 jika dipangkat 2 kan sama dengan 25. Atau PR hilang pangkat 2-nya maka di sebelahnya jadi akar. Jadi atau seperti akar 25. Akar 25 itu adalah 5. Ya, jadi panjang PR-nya atau panjang sisi miringnya itu adalah 5. Ya, jadi sudah ditentukan panjang sisi miringnya sudah ada nilainya 5. Ya, semuanya sudah ada nilai sisinya. Sekarang kita bahas sin sudut P. Berarti sudutnya sekarang ada di P. Ya, harus diingat sudutnya di P. Ya, sudutnya di P. Ya, maka yang di depan, kalau di sini sudutnya maka yang di depan adalah 3. Ya, depannya adalah 3. Di sini sudutnya berarti depannya adalah 3. Kemudian miringnya sudah jelas adalah 5. Ya, sehingga dipore sin P itu sama dengan 3/5. Ya, sekarang pertanyaan nomor 2. Ya, cos sudut P. Jadi sudutnya tetap P. Ya, kalau cos itu tadi samping per sisi miring. Atau sisi samping per sisi miring. Ya, sampingnya kalau ini sudutnya berarti sampingnya jelasnya itu adalah 4. Ya, ini adalah sampingnya. Kemudian jelasnya sisi miringnya adalah 5. Jadi cos sudut P itu nilainya adalah 4/5. Ya, kita lanjut dengan nomor 3. Ya, nomor 3, tangen sudut R. Sekarang sudutnya di R. Ya, sekarang sudutnya di R. Ya, sekarang sudutnya di R. Ya, kalau sudah sudutnya di R, lain lagi depannya. Ya, sisi depan, kalau tangen depan per samping. Ini kan sudutnya. Jadi sama, kita anggap saja kita punya mata ini. Jadi depannya lagi di sini. Berarti depannya di sini. Ya, berarti depannya itu adalah 4. Yang kemudian sisi sampingnya, jelas kalau ini miring, maka ini depan, maka jelas ini adalah samping. Maka sampingnya jelasnya adalah 3. Jadi tangen sudut R itu adalah 4/3. Ya, mudah sekali pemahamnya. Cuma 3 ini, depan, samping, miring. Kemudian yang keempat, kosekan sudut R. Ya, sudutnya tetap di R. Kosekan itu adalah definisinya sisi miring per sisi depan atau miring per depan. Ya, jelasnya miringnya adalah 5, kemudian depannya adalah 4. Ya. Jadi 5/4. Ya, mudah sekali. Ya, kita lanjut dengan contoh yang kedua. Ya, sekali lagi saya ingatkan kepada anak-anakku yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe, kemudian nyalakan tanda lonceng, kemudian like, komentari, dan dibagikan. Ya, contoh yang kedua. Diketahui sin alfa sama dengan 1/3. Ya, tentukan nilai perbandingan. Jadi sekarang ini sudah diketahui. Ya, tanpa gambar, diketahui sin alfa sama dengan 1/3. Tentukan perbandingan dari nomor 1 cos alfa, kemudian 2 tangen alfa, 3 kotangen alfa, kemudian yang keempat kosekant alfa. Ya, jadi caranya jadi intinya kita harus selalu menggambar segitiga siku-sikunya. Kita harus menggambar segitiga siku-sikunya dengan panduan yang diketahui. Ya, jadi intinya kita harus menggambar dulu segitiga siku-sikunya. Ya, segitiga siku-sikunya karena diketahui. Ya, ini kita gambar saja segitiga sembarang ini. Segitiga siku-siku kita gambar memang. Kemudian, ya kita taruh sudut. Ya, sembarang saja sudutnya, kita mau di sini atau di sini. Kalau di sini sudah jelasnya sudutnya siku-siku, ya tidak bisa lagi. Ini sudah jelasnya adalah 90 derajat. Jadi tinggal 2 ini akan kita tentukan apakah di sini atau di sini. Jadi saya berikan yang di sini sudut alfanya. Kalau di sini diketahui sudut alfa. Kemudian yang diketahui sin alfa 1/3. Ya, sin alfa 1/3. Ingat, sin itu adalah depan per miring. Berarti depannya 1 dan miringnya 3. Ingat sin. Depan per miring berarti depannya 1 dan miringnya 3. Ya, berarti kita bisa isi di sini depannya. Ini alfanya berarti sudutnya di sini berarti depannya adalah 1. Ini ingat depan per miring. Ya, depannya berarti sisi miringnya di sini adalah 3. Ini adalah sisi miringnya 3. Ya. Jadi intinya tadi saya katakan tadi sebelumnya bahwa untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri maka ketiga sisinya harus diketahui. Ya, di sini baru 2 sisi yang diketahui, maka kita akan menentukan sisi yang ketiga, sisi yang di bawah sudut ini. Ya, dengan menggunakan ya ini yang akan ditentukan. Ya, kita misalkan X,
Ya, misalnya sudutnya ini X, kalau belum diketahui, maka tadi ini bukan sisi miring berarti kurang, sisi miringnya dikurang. Sisi miring pangkat 2 dikurang sisi siku-siku pangkat 2 dikurang ini. Ya, tinggal masukkan saja 3 pangkat 2 dikurang 1 pangkat 2 untuk menentukan nilainya. Ya, kita tinggal uraikan saja ini. Berarti 9 dikurang 1 berarti X pangkat 2 sama dengan 8. Ya, ini pindah pangkat 2-nya jadi akar. Maka ini X-nya sama dengan akar 8. Kita bisa sederhanakan ini. 8 itu sama dengan 4 dikali 2. Akar 4 adalah 2. Akar 2 tetap 2. Berarti 2 akar 2. Ya, jadi X sama dengan 2 akar 2. Sehingga diperoleh ini. Ya, sudah ada sisinya. Berarti sisi samping sudut. Ini samping depan miring. 2 akar 2. Ya, kalau sudah terisi semua atau sudah diketahui semua sisi-sisinya, maka mudahlah kita menjawab pertanyaannya. Yang nomor 1, cos alfa itu samping per miring. Ya, sampingnya sudah ditahu, sampingnya adalah 2 akar 2. Kemudian miringnya adalah 3, berarti tinggal masukkan saja 2 akar 2 per 3. Ya, cukup mudah. Kemudian yang kedua, tangens alfa. Ya, ini tangens adalah depan per samping. Depan per samping berarti depannya 1, sampingnya 2 akar 2. Ya, ingat kalau di bawah akar ini bilangan irasional. Ya, bilangan irasional. Jadi akan kita rasionalkan. Ini pelajaran di SMP sudah dipelajari ini merasionalkan akar. Jadi cara merasionalkan, jadi kita kalikan saja yang ada akarnya di bawah yang pernya, yang penyebutnya ada akar 2, maka masing-masing dikali dengan akar 2. Ya, di sini akar 2. Ya, jadi diperoleh itu sama dengan 1 kali akar 2 berarti 1 akar 2 atau akar 2 saja. Kemudian akar 2 kali akar 2 adalah akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Berarti akar 2 kali akar 2 2. Kemudian di sini ada 2-nya. Di sini ada 2 berarti 2 dikali 2 4. Ya, sehingga diperoleh 1/4 akar 2. Ini 1 akar 2 atau 1/4. Ini 2 akar 2 kali akar 2 adalah tadi adalah 2, berarti 2 kali 2 4. Jadi tangens alfa bernilai 1/4 akar 2. Kemudian yang nomor 3, kotangen alfa. Ya, kotangen berarti samping per depan. Samping per depan, samping per depan berarti sampingnya 2 akar 2, depannya 1. Ya, berarti 2 akar 2 bagi 1. Ya, penyebutnya kalau 1 maka dihilangkan saja. Berarti hasilnya adalah 2 akar 2. Ya, cukup mudah. Kemudian yang terakhir nomor 4, cosecant alfa itu adalah miring per depan. Ya, miringnya adalah 3, depannya adalah 1. Berarti 3/1. 3 bagi 1 adalah 3. Ya, cukup mudah. Ya, demikian materi dan pembahasan soal tentang perbandingan trigonometri yang merupakan dasar dari materi trigonometri. Ya, semoga materi ini bisa membantu dan bermanfaat. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih sudah menonton sampai di sini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.